Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ayuhal mu'minunal kiram wa ayyatuhal mu'minatul karimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum wa a'azzakum wa wafaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kembali kita dipertemukan Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita manfaatkan di sisa-sisa kuota jatah hidup, mumpung masih kita rasakan hayat masih di kandung badan dan juga sukma masih dalam raga ini, untuk menelusuri, menghayati, mentadaburi ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat. Dimudahkan bangun menyambut seruan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diringankan langkah kaki ini menuju rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat berjamaah. Terlebih waktu subuh beberapa hari belakangan ini semakin maju. Ya Bapak ya, pukul 4 nomor cantik 4. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berusaha keras, semangat dengan mental baja, barangkali kita lebih mementingkan keinginan pribadi dan juga menyambut panggilan-panggilan kasur empuk, bantal guling lengkap, ditambah ruang pendingin yang akhirnya sempurnalah rasa kantuk kita. Namun kita lawan, kita airi wajah dan beberapa bagian tubuh dengan air wudhu. Kita melangkahkan kaki menyambut seruan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nikmat jamaah sekalian, nikmat sekali. Di mana waktu yang sama barangkali banyak saudara kita yang masih terlelap dan terlena dalam kasur empuknya. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena memang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, saking banyaknya tidak mungkin bisa kita hitung. Bohong kalau ada orang yang bisa menghitung detail nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini pelajaran pentingnya bahwa musibah yang memang selalu mengiringi kehidupan tidaklah lebih banyak dari nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun karena memang manusia itu sering mengeluh, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan mengeluh.
manusia itu lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah tabaraka wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu selalu keluh, selalu mengeluh, selalu keluh kesah, selalu mencari kesalahan-kesalahan, menghitung-hitung musibah, tapi lupa akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mungkin kalian bisa menghitungnya. Kita bersemangat jamaah sekalian, apalagi yang kita lakukan, ini termasuk hal yang paling bermanfaat, mentadaburi berdasarkan bimbingan oleh para ulama yang memang ahli dalam menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah catat ini menjadi kebaikan untuk kita semua dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, itu sedikit prolog, muqaddimah, supaya membakar jiwa dan raga kita, semangat untuk terus beramal, menuntut ilmu, sampai nanti ajal menjemput. Kita lanjutkan surat Abasa. Kalau pada pertemuan yang lalu, kita sudah melewati 10 ayat pertama, barangkali insya Allah pada pertemuan kali ini, kita lewati beberapa ayat kemudian, dari ayat 11 sampai 23. Saya persilakan, siapa yang mau memandu? Dari Ustaz, siapa? Imam, Pak Edi, monggo. Surat Abasa ayat 11 sampai 23. Ini berdasarkan potongan-potongan yang ada di sumber utama kita di sini. Ayat 11 sampai 23 ayat surat Abasa. Kita ikuti jemaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha tadhkirah. Kalla innaha tadhkirah. Faman syaa'a dzakkarah. Faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Bi'aidi safarah. Bi'aidi safarah. Kiramin bararah. Kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma as-sabila yassarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi ma amara. Jazakallahu khairan.
Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menambahkan pahala untuk kita dari ayat-ayat yang kita baca baru saja. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit kita bacakan terjemahan sebelum kita telusuri makna atau tafsir ringkas dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi dengan jumlah kurang lebih 13 ayat dari 11 sampai 23. Terjemahan di sini kita mulai ayat 11. Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan, kalla innaha tadhkirat. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Apa maksud ajaran Allah di sini? Nanti kita lewati. Faman syaa'a dzakarahu. Siapa yang menghendaki tentulah akan memperhatikannya. Apa pula maksud ayat yang ke-12 ini? Fi suhufim mukarramatin. Di dalam suhuf yang dimuliakan di sisi Allah. Suhuf apa yang dimaksud dalam ayat yang ke-13 ini? Marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan kedudukannya lagi disucikan. Bi aidi safaroh, di tangan para utusan malaikat. Kiramim baroroh, yang mulia lagi berbudi. Qutilal insanu ma akfaroh, celakalah manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Semuanya kah? Atau golongan tertentu? Nanti kita akan lewati. Alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqah, dan dari apakah dia menciptakannya? Siapa yang menciptakan dan siapa pula yang dimaksud ciptaannya itu? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dia menciptakannya dari setetes mani lalu menentukan takdirnya. Takdir sini maksudnya seperti apa? Tsummas sabila yassara, kemudian jalannya dia mudahkan. Jalan siapa dan jalan apa yang dia mudahkan, untuk siapa jalan tersebut? Tsumma amatahu faqabarah, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Siapa yang dikuburkan? Siapa yang dimatikan? Bagaimana cara dikuburkan makhluk yang dimatikan tersebut? Tsumma idza syaa'a ansyarah, kemudian jika menghendaki dia membangkitkannya kembali. Jika menghendaki berarti kalau tidak menghendaki tidak akan dibangkitkan, tidak akan dimatikan. Apakah demikian? Nanti kita coba akan lewati. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Dia, manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Demikian kurang lebih jamaah sekalian terjemahan 13 ayat yang baru saja kita baca. Sekarang tiba saatnya kita lewati penjelasan tafsir ringkas dari ayat demi ayat yang kita baca tadi. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, kata penulis di sini, buku yang kita jadikan rujukan utama. Qauluhu ta'ala, firman Allah yang berbunyi kalla innaha tadhkiratun. Kalla kalimatu rad'in wa zajrin. Kalla dalam bahasa Arab jamaah sekalian itu ungkapan larangan dan juga ungkapan teguran. Awas, misalnya kalau dalam bahasa kita, jangan, misalnya hati-hati, dan lain sebagainya, yang menunjukkan kita melarang seseorang untuk melakukan ini dan itu, atau menegur karena tindakan dan ucapan seseorang. Dalam bahasa Arab salah satunya dengan menggunakan kalla. Kalau seseorang sudah mengatakan kalla, apalagi di sini yang mengatakan kalla siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuat, maha perkasa, pemilik segala alam jagat raya ini. Berarti ada pesan yang harus diperhatikan. Ada teguran dari orang tua kepada anak, dari atasan kepada bawahan. Berarti ada tindakan yang perlu diperhatikan oleh anak tersebut dan bawahan tadi. Di sini tegurannya langsung dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini memiliki korelasi yang sangat erat, hubungan yang sangat kuat dengan 10 ayat pertama. Kalau kita masih ingat,
di antara sebab turunnya surat Abasa, tindakan Nabi SAW yang tidak memperhatikan ada orang buta mau diajarkan agama Islam. Sindiran yang sangat halus sekali. Abasa wa tawalla. Bermuka masam, cemberut, anja'ahul a'ma. Lantaran ada orang buta yang datang kepadanya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala secara umum menggunakan kata kalla, baik untuk Nabi SAW maupun orang buta tersebut, khususnya orang kafir yang kala itu dari Quraisy musyrik, didakwahkan oleh Nabi SAW. Kalla, kalau kepada Nabi Muhammad sekali-kali jangan. Dan tolong jangan diulangi. Kepada yang buta tersebut pun sekali-kali tolong jangan diulangi. Kalau memang mau ada kebutuhan, tanyakan dulu, permisi terlebih dahulu. Kepada orang musyrik Quraisy yang didakwahi oleh Nabi SAW, jangan menolak. Sekali-kali jangan membantah. Berimanlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu kalla jamaah sekalian. Wala'allaha lam taqul li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani kullihi illa fi hadzal mawdi'. Barangkali di antara seluruh firman Allah Tabaraka wa Ta'ala 111 ayat surat, di berbagai tempat tidak ada kata-kata kalla yang digunakan untuk menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ayat ini saja. Ayat 11 surat Abasa. Lainnya tidak. Menggunakan kata kalla jamaah ya. Bukan teguran dalam ungkapan lain. Kan teguran bermacam-macam. Dalam bahasa Arab juga teguran menggunakan ungkapan bermacam-macam. Salah satunya kalla. Teguran Allah kepada Nabi SAW menggunakan kalla, kata penulis, barangkali cuma di ayat ini saja dari sekian banyak ayat yang ada dalam Al-Quran. Kalau teguran dalam bentuk lain, ungkapan lain ada. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardota azwajik. Dalam surat wahai nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan? Ini teguran atau tidak jamaah? Teguran, tapi tidak menggunakan ungkapan kalla. Qauluhu ta'ala ayat 11. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 12, faman syaa'a dzakarahu, yakni faman arada an yatta'idha. Maksudnya ayat ini, barang siapa yang menginginkan mendapatkan nasihat, wa yaddakira, pelajaran, fahahiya baina yadai, ini dia Al-Qur'anul Karim di hadapannya. Barang siapa yang mau mengambil pelajaran dengan baik demi kehidupan yang bahagia dan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, Al-Quran menjadi pedoman hidup, menjadi garis-garis besar haluan hidup kita. Ini ada di depan kalian. Maksudnya begitu. Faman syaa'a dzakara. Barang siapa yang menginginkan penderitaan, hidup penuh dengan kesusahan, ya sudah, tinggalkan Al-Quranul Karim. Begitu pilihannya jamaah sekalian. Dunia hanya dua pilihan. Mau bahagia atau tidak. Mau mengambil pelajaran dari agama atau tidak. Mau mengambil nasihat dari Al-Quranul Karim atau tidak. Tapi semuanya akan mendapatkan pertanggungjawaban dan balasan masing-masing. Semuanya jamaah sekalian. Saat Nabi SAW bersabda, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastakif faf'al ma syi'ta. Nabi SAW bersabda, di antara ucapan kenabian yang sudah dikenal dari umat-umat terdahulu, apabila kamu tidak malu, silakan kamu lakukan sesuka hatimu. Silakan. Kalimat ini bukan kalimat pembebasan. Bukan kalimat untuk membebaskan kehidupan kita dan membuat kita sesuka hati melakukan apa saja. Bukan.
Tetapi di balik kalimat ini ada sebuah ancaman bahwa apapun tindakan kita pasti akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Suatu hari malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Muhammad ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Wahai Muhammad, cintai orang siapa saja yang kamu inginkan. Silahkan. Seorang suami mencintai istri, istri mencintai suami, orang tua mencintai anak, anak mencintai orang tua, sesama kawan, sahabat, teman, dan lain sebagainya, keluarga besar saling mencintai, silahkan. Tapi pada akhirnya kita semua akan berpisah. Semuanya akan berpisah. Faf'al ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, dan ini ditujukan untuk seluruh orang beriman, umat Islam sepanjang era dan zaman. Sampai nanti pada titik batas terakhir menjelang hari kiamat, silakan kamu lakukan apa saja sesukamu, tapi pasti kamu akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nanti akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang terluput, tidak ada yang tersisa, baik ucapan maupun tindakan, karena semuanya akan dicatat oleh malaikat utusan Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali ada malaikat yang mencatat setiap ucapan. Bahkan sebagian ulama mengatakan setiap huruf, bukan lagi setiap kata. Setiap huruf. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan apapun perkataannya, mau yang punya makna ataupun tidak punya makna, yang punya arti dipahami oleh manusia ataupun yang tidak punya arti, sekedar hanya ucapan saja. Lagi jalan kesandung, aduh. Atau misalnya kita mengungkapkan kekaguman, ada pesawat terbang dengan kecepatan tinggi. Kita kemudian menggunakan ucapan misalnya, gitu, cek-cek, cicak begitu, cek misalnya. Sebagian ulama dicatat oleh malaikat apa yang kita ucapkan. Subhanallah. Subhanallah. Tidak ada yang luput jamaah sekalian. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Allah tahu, Maha Kuasa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, kata Allah. Bukankah yang menciptakan lebih tahu daripada ciptaannya itu sendiri kepada dirinya? Ya kita. Allah lebih tahu terhadap diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa'a dzakara, barang siapa yang mau mengambil pelajaran, ini Al-Quran sudah. Kalau dengan Al-Quran kita tidak beriman dan bertambah keimanan, dengan ucapan siapa lagi? Kalau dengan ucapan firman Allah kita tidak bergeming, terkesan dan beriman, dengan ucapan siapa lagi? Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Dengan ucapan siapa lagi? Kalau seandainya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tak bisa membuat kita beriman. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilunakkan hati ini untuk bisa menerima kebenaran dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Amin ya robbal alamin. Kalau bukan karena Allah yang menolong kita jamaah sekalian, nggak mungkin kita bisa beribadah sekarang ini. Disitulah letak iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, al-isti'anah. Kita mohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudahan pertolongan. Qauluhu ta'ala, kemudian kata penulis di sini firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fi suhufim mukarramah. Al-Quranul Karim, al-matluwu, yang dibaca, fi suhufim mukarramah, yakni annahu maktubun fi suhufin karimatin syarifatin, tertulis di lembaran-lembaran yang mulia dan terhormat. Al-Quranul Karim itu sebelum turun ke bumi ini, tertulis di lembaran-lembaran yang mulia, disucikan, ditinggikan, sangat tinggi derajatnya, dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala.
yang ada di Lauhul Mahfuz sebelum turun di dunia. Jadi Al-Quranul Karim itu turun dengan dua cara jamaah sekalian. 30 juz langsung ke langit dunia, Baitul Izzah. Kemudian turun kepada Nabi SAW berangsur-angsur. Itu cara Al-Quranul Karim turun kepada Nabi SAW. Kemudian dibukukan khususnya di zaman Utsman bin Affan, disamakan semua lafaz dan tulisannya sehingga kita kenal Al-Quran yang sekarang ini kita pegang dan kita baca namanya Mushaf Utsmani. Al-Quran yang diputuskan tulisannya berdasarkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Karena sebelum beliau memutuskan pada saat beliau menjadi khalifah yang keberapa jamaah? Keempat apa ke-10? Ketiga. Banyak bacaan-bacaan Al-Quranul Karim yang tersebar di seluruh luar Arab. Karena kan para sahabat juga berdakwahnya menyebar. Dan Al-Quran diturunkan bukan hanya dialek dengan bahasa Quraisy, dengan berbagai cara bacaan. Makanya ada bacaan wadduhe, walaili idza saje. Mendengar ini banyak laporan terjadi perselisihan karena bedaan bacaan tadi jamaah sekalian. Lalu berijtihad Utsman bin Affan setelah bermusyawarah kepada sisa sahabat lainnya senior juga dan disepakati, disetujui, barulah terjadi perombakan, dikumpulkan semua Al-Quran yang tidak dengan dialek Quraisy lalu dijadikan satu supaya menghindari konflik yang terlalu tajam. Bukannya dihilangkan lafaz-lafaz atau cara-cara bacaan qiraatnya yang memang disetujui oleh Nabi SAW, tidak, tetapi dengan alasan meminimalisir konflik yang terjadi di antara umat Islam, khususnya Al-Quranul Karim. Jangan sampai nanti Al-Quran menjadi guyonan, jangan sampai nanti menjadi candaan dan menjadi sebab konflik. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah jamaah sekalian, ucapan Allah tabaraka wa taala. Kok malah dijadikan konflik, malah dijadikan untuk bermusuhan? Disitulah keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu taala melatar belakangi adanya penyatuan mushaf atau bahasa kita Al-Quran. Mushaf itu ya Al-Quran. Mushaf Al-Quran. Mushaf artinya adalah yang tertulis atau yang ditulis. Qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, marfu'atin mutahharatin ay fi manzilatin aliyatin rafi'atin ba'idatin 'anid danasi. Al-Quran itu berada di kedudukan yang tinggi, mulia dan jauh dari noda dan kotoran. Itulah sebabnya salah satu cara kita memuliakan Al-Quranul Karim, letakkan di tempat yang baik jemaah sekalian. Dengan cara yang baik. Tidak perlu misalnya kita menggunakan hal-hal yang tidak diperkenankan, kita tulis kemudian kita tidak memperhatikan. Terlebih misalnya kita menggunakan ayat-ayat Allah dalam pelajaran, kita perhatikan, kita ajarkan anak kita untuk memperhatikan peletakan baik Al-Quranul Karim itu sendiri atau buku-buku yang berisikan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita ajarkan sejak dini supaya mereka tertanam kuat dalam sanubari pemuliaan terhadap Al-Quranul Karim. Kalau bukan kita yang memuliakan Al-Quran, siapa lagi jamaah sekalian? Al-Quran bukan hanya jawaban dari pertanyaan apa nama kitab suci umat Islam. Sudah barang tentu jawabannya Al-Quran. Tetapi tidak berhenti sampai di jawaban itu. Masih ada rangkaian lain yang menjadi kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Membaca, mentadaburi, mengamalkan dan mempraktekkan isinya. Seorang tabi'in pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Kalau bahasa kita, Nabi itu Al-Qur'an yang berjalan. Karena semua perintah diwajantahkan dan dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam.
Semua larangan dalam Al-Quran dijauhi oleh Nabi SAW. Para pecinta Quran yang mengaku agama Islam, mengaku cinta Allah, cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya memperhatikan adab terhadap Al-Quranul Karim, memuliakan, menghormati, membaca, mentadaburi, dan mengamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian. Amin ya robbal alamin. Salah satunya kita sekarang ini sudah sampai surat apa jamaah? Abasa ayat yang ke-14. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, bi aidi safarotin qil inna safaratahum katabatul mushab, yakni al-qurra katabatal wahyi ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bi aidi safaroh, di tangan orang-orang mulia, maksudnya adalah di tangan hamba atau orang-orang mulia ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para penulis wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga punya tim penulis wahyu. Jadi masalah kepengurusan tentang manajemen sebuah program itu sudah ada dari zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Cuma barangkali belum ada namanya ketua, nanti wakil ketua, atau mungkin nanti ada sekretaris, bendahara. Itu kan tergantung negara bagaimana menciptakan sebuah istilah dari kepengurusan, dari program yang hendak dicapai. Betul nggak jamaah sekalian? Nabi memiliki umal, para pegawai yang mengambil zakat, yang berjaga-jaga di perbatasan negara, supaya rongrongan negara sebelah itu bisa dipantau. Pergerakan mereka bisa dilihat. Jangan sampai nanti tiba-tiba diserang kota Madinah. Termasuk masalah merapikan wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang turun kepada Nabi SAW. Ada tim penulis wahyunya. Sebenarnya penulisan Al-Quranul Karim pada hakikatnya sudah ada di zaman Nabi SAW. Nabi sendiri langsung melihat, dan beliaulah SAW yang membentuk tim penulis wahyu. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit, dan lain sebagainya. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajmain. Semuanya ini penulis wahyu. Semuanya amanah. Gak mungkin Nabi memilih asal-asalan penulis wahyu, karena tugas mereka berat, menyalin dengan huruf Arab wahyu Allah tabaraka wa taala. Betul nggak jamaah sekalian? Dan langsung diperiksa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Para sahabat murojaah setoran hafalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam setoran dan murojaah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Setiap bulan Ramadan. Setoran, Nabi juga setoran jamaah sekalian. Kira-kira kita setoran nggak nih jamaah? Yang belum hafal nggak boleh pulang apa gimana ini? Tidak, mungkin kita belum sampai level seperti itu. Nabi alaihi salatu wassalam setoran jamaah. Subhanallah, subhanallah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan, beliau orang pertama yang langsung mempraktekkan. Kalau kita kan kadang-kadang dibilang omdo, tahu omdo jamaah? Omong doang. Nah, seperti itu. Kadang perilaku, tindakan pengaruhnya lebih besar daripada hanya sekadar ucapan. Karena kalau ucapan semata, orang juga bisa bilang, saya juga bisa ngomong begitu. Betul nggak jamaah? Tapi kalau tindakan, luar biasa memang Pak Edi. Bukan hanya sekadar bicara, langsung orang pertama yang melaksanakan. Di sini ada sebuah langsung eksekusi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala, wahai orang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak bisa kamu lakukan, atau kamu ngomong doang? Kenapa? Sangat besar amarah Allah tabaraka wa taala, kamu hanya mengatakan apa yang kamu perintahkan tapi enggak pernah mempraktekkan apa yang kamu ucapkan. Nauzubillah min dzalik. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwa maksud ayat 15 ini adalah malaikat, dan ini dipilih oleh mayoritas ahli tafsir. Artinya Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz itu ada di tangan para malaikat alaihi wassalatu wassalam.
Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kiramim baroroh, mulia, berbudi pekerti. Ini sifat malaikat. Wasafallahu ta'ala al-malaikata biwasfaini. Dalam ayat ini Allah mensifati malaikat dengan dua sifat, kiram dan baroroh, mulia, lagi berbakti dan berbudi pekerti. Baroroh itu jamak dari barun, bukan lagi barun, meskipun artinya sama. Barun artinya yang berbakti, yang patuh dan taat. Kalau ada anak, dia berbakti kepada orang tua, itu disebut dengan barun. Jamaknya abror. Abror umumnya digunakan untuk orang beriman. Tapi malaikat, khususnya di ayat yang ke berapa ini? 16, Allah menggunakan baroroh, jamak dari barun. Artinya sama, berbakti. Cuma penempatan dan juga kalau kita ingin menelusuri level berbaktinya itu beda. Kalau menggunakan kata baroroh ini menunjukkan totalitas kepatuhan yang tidak dibantah sedikit pun. Salah satu sifat malaikat misalnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 20, la yafturun. Malaikat itu bertasbih siang malam kepada Allah tiada henti. Gak ada henti-hentinya. Gak ada henti-hentinya jamaah sekalian. Kemudian di dalam surat Fussilat ayat 38, la yas'amun. Mereka itu tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membantah satupun perintah Allah tabaraka wa taala. Itu sifat malaikat. Makanya mereka disifati sebagai makhluk baroroh, bukan abror lagi. Kalau abror, bakti, taat, patuh, masih kemungkinan dia misalnya menyimpang, dia berbuat salah. Tapi kalau baroroh, tidak mungkin. Itu sifat malaikat. Subhanallah. Ini dia sifat malaikat. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, utilal insanu ma akfaro. Hadza du'aun minallahi 'alal insan. Ini doa kejelekan dari Allah kepada manusia. Tadi saya katakan manusia yang mana, apa semuanya? Para ulama ahli tafsir mengatakan maksud manusia di sini bukan semua manusia, tapi orang-orang kafir, khususnya yang saat itu sedang didakwahkan oleh Nabi SAW dan tidak mau beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau orang beriman didoakan kejelekan apa enggak sama Allah? Atau maksudnya dilaknat oleh Allah? Tidak. Insya Allah tidak. Bahkan Allah cinta kepada orang-orang beriman. Dan itulah yang Allah inginkan, menjadi hamba yang beriman. Berarti qutilal insanu ma akfaroh. Celaka manusia itu, alangkah kufurnya dia kepada Allah. Yang dimaksud adalah orang-orang kafir semuanya di muka bumi ini. Sampai nanti menjelang hari kiamat, ayat ini layak ditujukan kepada mereka. Tapi ingat jamaah sekalian, tidak kemudian kita katakan tetangga kita, hai orang kafir, qutilal insanu ma akfaroh. Tidak demikian. Ini ilmu minimal buat pribadi kita. Siapapun orangnya selama belum beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, laknat Allah akan menyelimuti kehidupannya. Dengan salah satunya ayat yang mulia ini, qutilal insanu ma akfaroh. Celaka manusia, alangkah kufurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ternyata pentingnya kita dibimbing oleh para ulama jamaah sekalian. Jadi manusia ini bukan semua manusia. Karena kalau semua manusia, buat apa kita akhirnya fungsi dari iman kepada Allah? Kalau ternyata Allah melaknat semua manusia, betul nggak jamaah? Seperti halnya dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Tapi di antara semua kerugian yang menyelimuti kehidupan manusia, ada yang dikecualikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya kalau ada 4 perkara ini dalam kehidupan seorang manusia,
Dia itu merugi atau enggak jamaah? Dia tidak merugi dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Secara umum manusia merugi, tapi kalau ada 4 perkara ini, iman, amal soleh, saling menasehati, amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah dia tidak akan merugi. Yang ada dia akan mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di dunia ini. Di situ jamaah, pentingnya kita dibimbing oleh para ulama yang paham supaya tidak salah memahami. Contoh hadis Nabi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki saudara sesama agama Islam itu kefasikan dan memeranginya kekufuran. Kafir kalau kita terjemahkan. Baru baca hadis ini tiba-tiba ada berita tetangga sebelah atau kampung sebelah itu saling tawuran. Kemudian di antara salah satu pihak kampung tersebut ada yang meninggal dunia. Wah, berdasarkan hadis ini kafir semua itu. Apakah begitu penerapannya? Tidak demikian jamaah sekalian. Jadi kita butuh bimbingan para ulama untuk memahami ayat Allah dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, min ayyi syai'in khalaqah. Hadzal istifham litakrir. Pertanyaan ini enggak butuh jawaban karena jawabannya sudah jelas. Pertanyaan ini hanya untuk teguran. Nah, ini lagi ungkapan teguran tuh banyak. Salah satunya seperti ini, dalam bentuk pertanyaan, min ayyi syai'in khalaqah. Ada anak kita yang susah banget dibilangin, nak, susah amat sih kamu dibilangin. Nanti kalau kamu kena masalah yang malu kan bapak, bener enggak? Ini kan pertanyaan sebenarnya ya. Tapi kan pertanyaannya enggak butuh jawaban karena memang jawabannya sudah jelas. Seperti itu contohnya. Min ayyi syai'in khalaqah. Falyanzuril insanu mimma khalaqa, mimma khuliqa mimma'in dafiqa. Hendaknya manusia itu lihat diri sendiri, dari apa dia diciptakan. Diciptakan dari air mani hina yang memancar. Dari air mani jamaah sekalian kita. Kalau kita tahu asal usul kita, kenapa kok kita membusungkan dada di muka bumi ini? Janganlah kita seperti sosok Fir'aun, sosok Haman, sosok Qarun, sosok Namrud, sosok Abroha, dan semua jababiroh. Semua para orang-orang yang angkuh, congkak, dan sombong di muka bumi ini yang pada akhirnya dihinakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggal menunggu nanti saat yang tepat. Semua orang itu punya 2 kemungkinan akan menjadi tauladan. Tauladan yang baik atau tauladan yang buruk. Tinggal kita nanti memilih. Kalau muslim yang sejati, dia akan menjadi tauladan yang baik apa yang buruk? Yang baik. Amin ya rabbal alamin. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Manusia diciptakan dari nutfah, air mani hina dina, faqaddarahu. Kemudian Allah takdirkan. Nah, tadi kan saya singgung. Apa maksud Allah takdirkan? Tentukan takdir. Takdir apa yang dimaksud? Arti qaddaro di sini adalah hayya'ahu, Allah persiapkan, wa amaddahu, Allah lengkapi, wa a'addahu, dan juga Allah siapkan nanti saat dia menuju pintu rahim ibunya, Allah akan mudahkan dia jalan. Makanya di ayat selanjutnya, tsummas sabila yassaro, Allah mudahkan jalan. Allah mudahkan jalan. Jalan yang dimaksud kata para ulama artinya 2. Jalan untuk keluar dari mulut rahim ibunya. Yang kedua, jalan untuk nanti melihat dunia ini baik, ini buruk. Nanti diberikan pilihannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita mau memilih yang baik, apa mau memilih yang buruk. Semuanya ada. Silahkan ada semua di dunia. Tapi ingat, masing-masing akan dibalas oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan hawa nafsu kita yang karakter dasarnya inna nafsal la'ammaratun bisu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jalan fujur, jalan keburukan. Ini jalan penuh dengan ketakwaan dan kebaikan. Mau milih yang mana? Dibebaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Kalau hati kita sungguh-sungguh minta hidayah, minta dijadikan hamba yang soleh, Allah akan tunjukkan jalan yang baik dan Allah mudahkan jamaah sekalian. Makanya perkara ibadah, perkara kebaikan, terkadang itu bukan hanya sekedar hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi adanya kemauan, atau sebaliknya bukan lagi sekedar adanya kemauan, tapi hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nih dua unsur yang mendukung kita bisa beribadah kepada Allah. Kemauan yang ada pada diri sendiri, niat besar, niat kuat, dan juga azam tekad yang bulat, dan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau haji misalnya, mau umroh, udah punya harta banyak, udah terkumpul. Setiap pagi sebelum adzan ada notifikasi 1 miliar masuk. Subhanallah. Sudah mampu jamaah sekalian. Tapi kalau Allah belum membukakan hatinya, nggak akan bisa, susah. Memang hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mahal, mahal jamaah sekalian. Nggak bisa kita tukar dengan limpahan dan kepingan emas. Sekalipun kita berikan kepada Allah untuk bisa membeli hidayah dengan 2 bumi sekalipun gak bisa. Itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qauluhu ta'ala thumma amatahu fa'aqbaro. Setelah Allah kasih jalan di ayat yang ke-20-nya, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk, ini jalan menuju keriduan Allah, ini jalan menuju kemurkaan. Setelah merampungkan semua kuota jatah hidup kita masing-masing di dunia, Allah akan wafatkan dan Allah akan kuburkan kita di muka bumi ini. Ini tempat perjalanan pertama kita menuju akhirat itu adanya di dalam kuburan jamaah sekalian. Kalau di dalam kubur kita bisa melewati, bahkan sudah diberikan kenikmatan, insya Allah jalan berikutnya Allah akan mudahkan, betul. Tapi kalau di dalam kubur saja sudah ditonjok-tonjokin sampai benyok, naudzubillah min dzalik. Bagaimana nanti di akhiratnya? Ini yang membuat Utsman bin Affan itu nangis ketika beliau menziarahi sahabat-sahabatnya di pemakaman Baqi' yang ada di Madinah. Nangis, maaf kakak. Kata para sahabat yang lain, apa yang membuat kamu menangis? Beliau ucapkan tadi, perjalanan pertama kita menuju akhirat panjang jamaah. Sampai nanti kita ujungnya surga atau neraka, panjang, luar biasa panjang. Kalau seandainya Allah Ta'ala izinkan kemudian diperkenankan oleh DKM, seandainya nanti kita sudah rampungkan, mungkin ada baiknya kita membahas salah satu rukun iman yang membahas rangkaian panjang kehidupan manusia setelah meninggal dunia sampai nanti di ujung surga atau neraka. Barangkali ada manfaatnya. Dan sekarang ini sedang kita bahas dari di tempat lain. Sangat-sangat panjang, menarik dan membuat hati akhirnya berpikir panjang. Ya Allah, bagaimana kita nanti pada akhirnya kehidupan di akhirat, surga atau neraka? Dosa yang begitu banyak, belepotan dengan maksiat dan lain sebagainya. Kemudian qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Tsumma idza syaa'a ansyaruh." Kemudian apabila Allah menghendaki, Allah akan membangkitkan. Kata-kata apabila Allah menghendaki itu maksudnya Allah menghendaki dalam satu kondisi, tapi kondisi lain tidak menghendaki, bukan demikian. Kata-kata ini tolong kita pahami, setiap negara itu kan punya ciri khas ungkapan yang berbeda-beda. Betul nggak jamaah? Punya ungkapan yang berbeda-beda yang bisa dipahami oleh para putra bangsa itu sendiri. Bahasa Indonesia yang paling mengerti tentang bahasa Indonesia seluk-beluknya ya kita, dibandingkan orang luar sekalipun mereka mempelajari bahasa Indonesia. Tapi kita sangat paham karena sudah mendarah daging. Begitu juga negara lain, mereka lah yang paling paham sekalipun kita fasih dan mempelajari bahasa mereka. Dalam bahasa Indonesia, ibu aja. Ibu memasak nasi di dapur. Betul nggak kalimat ini? Betul. Dalam bahasa Arab itu bisa dua. Ibu memasak nasi di dapur atau memasak ibu nasi di dapur. Dalam bahasa Arab bisa dua, jamaah. Bisa. Kalau kita ada menulis kalimat memasak nasi ibu di dapur,
langsung dibenarkan tidak sama guru bahasa Indonesia. Langsung disalahkan. Dalam bahasa Arab itu bisa. Jadi kita kembalikan kepada kaidah bahasa Arab. Begitu juga ini. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian apabila Allah menghendaki, dia akan membangkitkan. Maksud menghendaki, Allah pasti akan membangkitkan kalian setelah kalian diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama seperti kata-kata kami di dalam bahasa Arab dan di dalam Al-Quranul Karim. Inna a'toina kal kautsar, inna anzalnahu fi. Sesungguhnya kami. Kami di sini siapa? Kita semua siapa? Allah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kami kan Allah. Kalau ada orang yang iseng, no. Katanya Tuhan kalian satu. Kenapa kok banyak kata-kata kami? Berarti bukan satu dong. Gimana jawabannya jamaah sekalian? Loh, kalau kita misalnya kurang menuntut ilmu, iya benar juga nih. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jawabannya tadi, setiap negara punya ciri khas bahasa dan kaidah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Arab, untuk manusia saja, menggunakan kata kami untuk diri sendiri ini, boleh. Seringkali kalau misalnya jamaah belajar bahasa Arab, apalagi gurunya langsung dari Arab, itu tahu. Pernah kita rasakan di kelas, di warung buncit sana. Senantiasa mengatakan, hari ini kami akan menyampaikan pelajaran misalnya bahasa Arab tentang fi'il. Kami, padahal beliau seorang diri. Menggunakan kata kami. Itu untuk manusia saja boleh, apalagi untuk Allah. Boleh nggak jamaah? Boleh banget, Allah yang punya bahasa. Gak ada yang membatasi Allah, gak ada. Allah yang punya bahasa, mau Allah pakai kata kami, mau pakai kata aku, dan lain sebagainya. Terserah Allah. Masalah bersumpah saja, kita bersumpah kepada makhluk boleh tidak? Tidak diperkenankan, kita hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang Allah yang bersumpah dengan makhluk boleh tidak? Boleh. Wal asri, demi masa, wal fajri, wasyamsi, wadduha. Itu semua akan menunjukkan sumpah-sumpah Allah kepada makhluknya. Boleh gak jamaah? Boleh, karena Allah lah yang punya makhluk ini. Tidak ada yang boleh membatasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dipahami ungkapan dan gaya bahasa Al-Quran. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian kalau Allah menghendaki, dia akan membangkitkan. Bukan berarti, berarti Allah menghendaki ada yang enggak dibangkitkan. Bukan seperti itu pemahamannya. Allah pasti akan membangkitkan makhluknya yang telah dia wafatkan dan dia matikan. Yang terakhir, qauluhu ta'ala, kalla, ketemu kalla lagi. Sekali-kali jangan. Lamma yaqdi ma amaroh. Manusia itu belum sepenuhnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umum, mau yang beriman ataupun tidak beriman. Bedanya orang beriman sudah berusaha keras dan pasti akan diridhoi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan orang beriman sama sekali nggak mau mengikuti perintah Allah. Salah satunya nggak mau beriman. Itu dia yang menyebabkan Allah murka kepada orang-orang kafir. Alhamdulillah selesai. Kemudian pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk menyempurnakan pembahasan ini. Pertama, wasful Qur'ani bitadhkirati. Pelajaran penting pertama yang kita bisa ambil dari 13 ayat sesi 2 surat Abasa ini, Al-Quran disifati dengan peringatan. Jadi Al-Quran memiliki sifat memberikan peringatan kepada manusia supaya jangan lupa, ojo kelalen, seperti itu. Kemudian pelajaran penting yang kedua, itsbatu masyiatil ibad wa af'alihim. Kita menetapkan adanya kehendak manusia. Jadi manusia itu punya keinginan, punya kemampuan, punya kemauan. Di dalam ayat-ayat ini menunjukkan demikian. Fal abdu lahu masyiatun haqiqiyatun. Seorang hamba itu betul-betul punya keinginan. Saya mau makan, saya mau minum. Saya minum dulu jamaah, izin. Bismillah. Alhamdulillah. Monggo kalau ada. Saya punya kehendak. Tetapi kehendak saya semuanya itu di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tadi saya minum berarti saya diizinkan oleh siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Tidak bertentangan. Saya punya kehendak, tapi kehendak saya dibatasi oleh izin Allah Tabaraka wa taala. Pelajaran penting yang berikutnya adalah karamatu kalamillahi, mulia dan terhormatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan jamaah. Perhatikan tata letak Al-Qur'anul Karim. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya, annal Qur'ana kalamullah laisa kalamal malaikati. Al-Qur'an itu firman Allah, bukan ucapan malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dhammul kafiril jahidi wa ta'jibu min halihi. Ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan dan memberikan pelajaran hinanya orang kafir yang membantah, membangkang, sombong, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pelajaran penting buat kita. Apapun kedudukannya, setinggi apapun jabatan dan profesinya, kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemuliaan pada dirinya. Tidak mungkin jamaah sekalian. Kurang apa Fir'aun? Begitu kaya raya. Kurang apa Korun? Makanya ada istilah harta karun. Jadi itu Korun karena diidentikan dengan Korun. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu baju yang Allah Subhanahu wa taala kenakan untuk dirinya. Sehingga tidak diperkenankan siapapun sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah saja yang boleh sombong. Dan kesombongan Allah itu sempurna jamaah sekalian. Kesombongan yang tidak mungkin akan terzolimi makhluknya, tidak mungkin. Kalau manusia sombong kan memungkinkan akan berbuat zolim, betul nggak? Apalagi yang pernah membuli dia. Nah, sekarang kan kasus-kasus bully. Tolong perhatikan ini jamaah sekalian. Kita waspadai dan kita perhatikan anak-anak kita bermain sama siapa. Pembulian ini menyebabkan luar biasa. Yang terakhir itu sampai ada seperti itu. Itu benar-benar luar biasa kezaliman. Allahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada tambahan saya persilakan. Ya. Kalau memperhatikan buka rumahnya, kalau maksudnya itu menghormatinya. Makkah al-Mukarramah artinya Mekah yang mulia. Al-Madinah al-Munawwarah artinya Madinah yang bersinar. Nawwaro yunawwiru munawwaratan, bersinar, tersinari. Istilah-istilah yang mungkin untuk menunjukkan bahwa mulia betul. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.